Perkenalkan, nama saya Wiranul Starliptu, nomor induk mahasiswa 218611042 dari kelas C5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas routing dari mata kuliah jaringan komputer lanjutan yang diberikan oleh Pak Aryo Mikael. Dalam soal terdapat susunan jaringan dan akan digunakan subnetting dengan metode CIDR. Gambarnya ialah sebagai berikut. Dalam gambar tersebut terdapat 4 router, 6 switch, dan 20 PC. PC yang paling banyak yang terhubung yaitu di LAN 5 sebanyak 5 PC, sehingga kita menggunakan prefix slash 29 dengan perhitungan sebagai berikut. Karena menggunakan metode CIDR, maka pembagian IP-nya secara merata, yaitu dapat kita mulai dari LAN 1 hingga LAN 6. Di LAN 1 IP dengan akhiran 0 adalah network ID, sedangkan akhiran 7 IP broadcastnya nanti. IP akhiran 1 kita gunakan untuk default gateway dari router ke switch, sehingga yang bisa kita gunakan yaitu IP akhiran 2 hingga 6. Begitu juga di LAN lainnya, misalnya LAN 2 IP 8 untuk network ID, 15 untuk broadcast, 9 untuk default gateway dari switch ke router. Dan di router kita juga dapat menggunakan CIDR dengan network ID-nya akhiran 0 dan 1 pada router 1 ke 2, yaitu ujung sebelah kiri router 1, dan IP akhiran 6 kita gunakan pada ujung sebelah kiri router kedua. Begitupun dengan router lainnya, sehingga gambarnya sebagai berikut. Kita tinggal menaruh keterangan pada struktur jaringan dan diisi dalam Cisco Packet Tracer. Yang pertama di router kita isi IP address dan subnet mask di masing-masing port dengan melihat port yang digunakan pada setiap kabel yang terhubung. Dan begitu juga nantinya di PC. Kita masukkan IP config-nya melalui desktop, kemudian IP configuration. Di PC kita melihat PC IP address-nya, kemudian kita isi default gateway yang ada pada IP switch ke router dan subnet mask-nya yaitu prefix 29. Dalam struktur jaringan yang seperti ini dapat dilihat routing table yang saya gunakan, yang telah saya konfigurasi dalam router. Kemudian pada bagian statik, pada router 1 terdapat 7 konfigurasi. Yang pertama yaitu konfigurasi dengan menggunakan kabel tipe connected, yang artinya kabel router dengan network 10.10.0 akan dapat dihubungkan nantinya dengan router kedua melalui colokan tersebut. Selanjutnya yaitu network 192.168.1.0, yaitu yang berarti semua PC yang ada dalam switch 192.1 dengan jalur 192.168.1.1 dapat saling mengirimkan data, yang berarti dari PC 0 ke PC 1 dapat saling mengirimkan data. Selanjutnya yaitu pada network 192.168.1.8, itu semua PC yang ada di switch dengan jalur 192.168.1.9, karena network ID-nya dari IP ini yaitu 192.168.1.8, berarti PC 2 dapat mengirimkan
paket data ke PC 3, 4, atau 5. Begitupun dengan sebaliknya melalui jalur IP ini. Kemudian jalur statik, yaitu berarti tipe statik, yang berarti dapat mengirimkan data dari router gedung 1 ke router gedung 2 dengan tujuan default gateway, yaitu 192.168.1.17. Berarti semua PC yang ada di router gedung 1 dapat mengirimkan paket data ke semua PC yang ada di switch kedua pada router gedung kedua. Misalnya dari PC 0 kita dapat mengirimkan data ke PC 6. Apabila terjadi kesalahan yang tidak diinginkan, misalnya hanya fokus pada satu, maka kita tinggal mereset simulation yang dipilih. Agar PC 6 dapat mengirimkan data kembali ke PC 0, maka kita harus mengatur jalur statiknya yang berada di router kedua. Sehingga data yang dikirimkan nantinya dapat berketerangan successful. Kita menggunakan network 192.168.1.0 yang berada pada default gateway 192.168.1.1, sehingga PC 6 tadinya yang kita kirimkan data dari PC 0 dapat kembali melalui jalur 10.10.1 yang dapat kita lihat pada routing table ini, sehingga datanya akan dikembalikan ke PC 0 dan berstatus successful. Begitu juga halnya dengan router-router yang ada di gedung lain. Kita isi jalur statiknya melalui router, kemudian kita melihat jalur default gateway yang dilalui dan menuliskan networknya atau tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke.